لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah, kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari berbahagia, 2 pekan yang lalu kita berbicara bahwa sesungguhnya orang dimuliakan Islam, apakah orang kaya atau orang miskin, pejabat ataupun orang awam, ketika dia dekat kepada Allah maka Allah akan memuliakan dia. Hari berbahagia, bagaimana seseorang yang paling dekat itu, yang paling dekat kepada Allah itu tentu sebagai acuan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang paling bertakwa, dialah yang paling dekat kepada Allah di antara sekian banyak makhluk manusia ini. Hadirin berbahagia, kalau kita lihat Rasulullah SAW, bagaimana dia segala sesuatunya itu selalu berkaitan dengan kebaikan. Bicaranya Nabi itu adalah selalu kebaikan. Bicara Nabi adalah kebaikan, bahkan mengajak orang dalam kebaikan. Ya. Bahkan ketika bercanda pun Nabi dalam kebaikan. Tidak ada canda Nabi yang bahasa kitanya meleset gitu kan. Ya, tidak ada canda Nabi yang hanya canda Nabi itu seputar kebaikan juga. Maka satu ketika ada satu orang nenek datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong doakan aku biar aku ada dalam surga." Kata Nabi, "Wahai nek, di dalam surga orang tua tidak ada. Ya, dalam surga orang tua tidak ada." Ini nenek karena mendengar ucapan dari Nabi dalam surga orang tua tidak ada dan keluar dari mulut Nabi, ya, dan Nabi ini ucapannya pasti, maka nenek ini luar biasa takutnya. Saking takutnya dia tinggalkan Nabi dalam keadaan menangis. Ini candanya Nabi. Ya, orang serius ini, "Ya Rasulullah, tolong doakan aku biar aku juga berada dalam surga." Karena nenek-nenek ini datang ke Nabi, di dalam surga tidak ada orang tua tidak masuk surga. Ya. Akhirnya nenek ini pergi tinggalkan Nabi dalam keadaan menangis. Begitu ditengok nenek ini pergi dalam keadaan menangis, akhirnya Nabi utus salah seorang, "Ya, tolong jumpai si Fulana. Sampaikan kepada dia bahwa di dalam surga itu tidak ada orang tua. Cuman orang tua itu dimudahkan kembali." Ya, dan memang seperti itulah keadaannya surga. Tidak ada orang tua yang dalam surga, Pak. Ya, padahal Nabi mencandai nenek. Ya, bahwa nenek ini serius untuk masuk surga. Maka Nabi bilang di dalam surga orang tua tidak masuk surga. Nah, tapi yang dikatakan Nabi itu benar adanya. Karena usia ahli surga itu adalah usia 33 tahun. Seusianya Nabi Isa alaihissalam. Nah, paling kita ya Pak. Umur 60. Memang tidak ada orang dalam 60 dalam surga. Inilah ketika Nabi bicara itu, bicaranya adalah ketaatan, kebaikan. Ya, bahkan selalu mengajak dalam kebaikan. Ya, bicaranya mengajak dalam kebaikan diri dan orang lain dalam kebaikan. Beda dengan kita kadang-kadang. Ya, kadang bicara kita ngelantur gitu kan. Padahal kata Allah, "Ma yalfizu min qawli illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu patah kata keluar yang dari mulut ini kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Ini dia. Ya, falyakul khairan au liyasmut. Katakanlah yang baik-baik, kalau tidak diam. Wa qulu qaulan sadida yusil lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah katakanlah yang baik-baik. Kalau kalian berbicara yang baik, Allah akan perbaiki diri kamu. Ya. Dan Allah akan ampuni dosa kamu. Maka ucapan ini melilit. Ketika orang berbicara buruk, ya dirinya akan jadi buruk. Ketika dia bicara baik, dia akan menjadi baik. Maka inilah Rasulullah SAW.
Lisannya itu bicara dalam kebaikan dan mengajak orang dalam kebaikan. Kalaupun Nabi diam, nah, ya, kalaupun Nabi diam Nabi tidak sama dengan kita, Pak. Awak akan melamun, nah, banyak ngelantur. Ya, diamnya Nabi itu pun berzikir kepada Allah SWT. Bicaranya kebaikan, diamnya adalah zikir. Aisyah satu ketika pernah bertanya kepada Rasulullah ketika itu dia mau tidur padahal belum witir. Ya. Maka Ibunda Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, engkau mau tidur padahal belum witir?" Kata Nabi, "Wahai Aisyah, mata saya yang tertidur tapi hati saya selalu bangun." Ya, mata saya yang tertidur, hati saya selalu bangun. Maka roh dan jasad Rasulullah itu selalu berzikir gitu. Ya, selalu connect dengan Allah Azza wa Jalla. Beda Jawa. Kalau manung mana melamun habis dia melamun. Ya, inilah sosok orang yang paling dekat kepada Allah itu, bahwa ketika dia bicaranya adalah kebaikan dan mengajak kepada kebaikan. Kalaupun dia diam bukan sekedar diam, tapi diamnya adalah tetap dengan Allah Azza wa Jalla. Hadirin berbahagia. Lalu bagaimana Nabi? Nabi, ya, kalau dia berpikir, pikirannya ini Bapak bukan untuk diri sendiri. Pikir Nabi ini bagaimana orang lain selamat dari dunia sampai akhirat. Ini Pak. Ya, memikirkan orang lain itu agar selamat. Ada satu orang anak Yahudi yang masih muda tapi sudah balik, yang pernah menjadi khadam Nabi, dalam keadaan sakit, sekarat dia. Ya, maka Nabi datangi, kata Nabi, ucapkanlah 25 syahadat. Maka dia tengok ayahnya, karena ayahnya ada saat itu. Kata ayahnya, ikutilah Abu Qasim. Abu Qasim digelar Rasulullah. Maka diucapkanlah oleh anak ini 2 kalimat syahadat. Ya, tidak lama setelah itu mati, Pak. Anak Yahudi ini mati. Apa kata Nabi? Alhamdulillah, ini anak selamat daripada neraka Allah SWT. Ini loh Pak. Kalau Nabi itu Mansur, ya, Mansur makan surang untuk menyelamatkan dirinya, cukup Pak, karena kunci surga itu ada sama Nabi. Bahkan Nabi besok di akhirat itu tidak ada lagi kewajiban untuk mikirkan orang lain. Di akhirat tidak ada kewajiban untuk mikirkan orang lain. Tapi Nabi datang kepada Allah, maka Allah tanya, "Ya Muhammad, angkat kepalamu, kemudian katakan apa yang kau katakan, minta apa yang kau minta, akan aku kabulkan." Kata Nabi apa? "Ya Rabb, ya Tuhanku, umatku ya Rabb." Umatku. Sampai di akhirat yang dipikirkan Nabi juga adalah umatnya. Ini loh pikir Nabi. Nah, hadirin berbahagia. Kalau makan kenyang surang itu biasa, Pak. Makan kenyang sendiri itu biasa. Yang luar biasa tuh mengasih orang makan. Ya, makan surang siapa pun tidak biasa, Pak. Paru lapar makan gitu kan. Tapi yang luar biasa tuh memikirkan orang lain agar makan. Kalau kita beribadah sendiri itu bagus. Tapi yang lebih baik itu apa? Memikirkan orang lain juga agar dia soleh dan selamat dari dunia sampai akhirat. Inilah karakter orang yang ketakwaannya, ya, dia bukan hanya untuk dirinya, tapi bagaimana dia memikirkan orang lain. Maka kata Nabi, di antara amalan yang paling besar pahalanya apa? Adalah ketika seseorang mendoakan orang lain, tapi orang lain tak tahu kalau dia sedang didoakan. Ini Pak. Pernah tidak kita mendoakan orang? Orang itu tidak tahu kalau kita lagi mendoakannya. Inilah yang luar biasa. Apalagi yang kita doakan itu orang yang menzolimi kita. Kita mendoakan kebaikan, Pak. Dia mau zolim kita nih, kita mendoakan kebaikan. Ada enggak? Umar itu niatnya cuma satu. Apa niat Umar?
Niat Umar cuma satu, membunuh Nabi. Itu niat Umar, Pak. Tapi Nabi berpikir, bagaimana Umar ini dapat hidayah? Ada nggak kita hari ini? Inilah karakter orang yang dekat, yang ketakwaan kepada Allah itu seperti itu. Orang nak berbuat zalim sama dia justru nak menyelamatkan dari dunia sampai akhirat. Ini pikir Nabi, Pak. Ya, ini pikir Nabi. Terbukti sama Umar. Ya Allah, kuatkan Islam dengan Umar. Maka satu ketika Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi daripada ayah, ibuku, kecuali daripada diriku. Kata Nabi, belum lagi wahai Umar. Artinya apa? Belum sempurna imanmu. Maka Umar kemudian tinggalkan Nabi, masuk lagi. Dan berkata, wahai Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah melebihi diriku. Kata Nabi, sekarang baru wahai Umar. Artinya sekarang baru iman sempurna. Abdullah bin Umar bertanya, ya tadi kau katakan engkau mencintai Nabi melebihi daripada yang lain, tapi tidak melebihi dirimu. Lalu dengan sekejap korobah pikiran, apa yang terjadi? Inilah Umar mengingat jasa Nabi. Tadi aku tinggalkan Nabi sebentar, kemudian aku berpikir, aku nih selamat dunia akhirat dapat hidayah karena siapa? Karena Rasulullah SAW. Doa Nabi itu yang Nabi inginkan Umar ini dapat hidayah. Umarnya selamat dari dunia sampai akhirat. Dan idealnya kita seperti itu juga, Pak. Karena Nabi itu adalah rahmatan lil alamin. Dia adalah rahmat bagi segala alam, menyelamatkan alam. Kalau ada orang yang bukan muslim, lalu mati dia, kan masuk neraka tuh, Pak. Senang hatinya. Kalau senang hati kita orang masuk neraka, apa bedanya kita dengan iblis? Iblis maunya seperti itu. Iblis maunya bagaimana orang ini mati masuk neraka. Itu bedanya Nabi dan umat Nabi. Umat Nabi ini bagaimana orang ini selamat dari dunia sampai akhirat. Maka dalam pikiran Nabi itu bagaimana? Bagaimana orang yang pertama lahir itu sampai manusia terakhir selamat di dunia sampai akhirat. Itulah ketaatan Rasulullah. Ya, ini yang mesti kita miliki di antaranya. Bahwa kemuliaan seseorang itu apa? Di antaranya ketika dia bicara. Bicaranya adalah kebaikan. Dan mengajak orang dalam kebaikan. Ketika diam pun diamnya bukan melamun. Tapi diamnya ingat Allah Azza wa Jalla. Dan pikirannya bukan hanya untuk dirinya, tapi bagaimana menyelamatkan orang lain. Khairun nas anfa'ulin nas. Manusia yang terbaik itu adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Kita lanjutkan 2 pekan ke depan. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.